mempresentasikan hasil laporan observasi dan proposal usaha ST Jumbo. Baik, perkenalkan nama saya Arul Hamidanta. Saya Gita Mudara Hati. Dan saya Putri Pusita. Selanjutnya itu hasil observasi yang kami lakukan. Yang pertama, pendahuluan. A. Latar belakang. Observasi merupakan metode penting dalam penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, observasi dilakukan untuk memahami perilaku, interaksi, dan dinamika dalam lingkungan tertentu. Alasan utama melakukan observasi adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan mendalam. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah untuk produk ST bisa berfokus pada beberapa aspek. Di antaranya satu, kualitas dan rasa. Bagaimana menjaga dan meningkatkan rasa ST Jumbo agar tetap segar dan disukai oleh masyarakat. Dua, harga dan kompetitif. Bagaimana menentukan harga jual ST yang kompetitif namun menghasilkan keuntungan yang memadai. Tiga, ketersediaan dan distribusi. Bagaimana memastikan ST tersedia secara merata di berbagai lokasi penjualan sehingga konsumen mudah mendapatkannya. Keempat, kemasan yang ramah lingkungan. Bagaimana menciptakan kemasan ST yang menarik, praktis, dan ramah lingkungan untuk menarik konsumen dan mengurangi dampak lingkungan. C. Tujuan observasi. 1. Mengumpulkan data. 2. Menganalisis perilaku. 3. Mengidentifikasi pola. 4. Mendukung penelitian. Yang kedua yaitu metode observasi. A. Jenis observasi. Observasi dilakukan termasuk jenis observasi campuran. Yang B. Lokasi dan waktu. Lokasi observasi dilakukan di kantin SMK Negeri 1 Kota Bengkulu pada waktu 30 Oktober 2024 pada pukul 08.09 WIB. C. Objek yang diamati. Kami melakukan observasi di kantin ada ST Timun, ST, es cappuccino, geprek, dan soto. D. Instrumen dan alat yang digunakan. Kami menggunakan instrumen seperti handphone, buku, dan pena. Selanjutnya, E. Prosedur observasi. 1. Menentukan ide atau topik yang akan diobservasikan. 2. Mengunjungi lokasi observasi. 3. Membuat rancangan percakapan atau dialog observasi. 4. Melakukan observasi kepada bude yang ada di kantin. 5. Observasi pertama pada bude es cappuccino. Yang kedua, observasi pada bude es timun. Dan yang ketiga, observasi pada bude geprek. Yang keenam, mencatat hasil observasi pada bude di kantin. Ketujuh, lalu melakukan video pada setiap bude yang kami observasikan. 8. Meninggalkan lokasi observasi yaitu kantin, lalu menuju ke kelas. Selanjutnya kami melakukan observasi sosial media berupa Instagram, Facebook, dan WA. Yang terakhir, membuat hasil laporan observasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh kita. Oleh Putri, maaf ya. Baik, pembahasan analisis data. Dari analisis data kantin, kami mencatat data kantin, item terlaris, dan modal pada usaha yang kami observasikan. Data produk terlaris yang kami observasikan yaitu ayam geprek, sebelah, es cappuccino, es limon, dan es teh. Analisis media sosial, melihat dari komentar, ulasan, dan mention di media sosial terkait produk yang tren. Setelah dianalisis, ternyata baju batam lagi tren pada saat ini. Kedua ada interpretasi hasil. Kantin data menunjukkan menu terfavorit dan waktu ramai, serta omset pada usaha yang kami observasikan. Terus perbandingan melihat observasi sebelumnya atau sejenis. Dengan hasil sebelumnya, membandingkan data lama dengan data sekarang, membantu mengidentifikasi perubahan tren pengunjung.
popularitas menu atau tingkat kepuasan pelanggan. Ini memberi gambaran apakah ada peningkatan atau penurunan performa. Dengan observasi sejenis, membandingkan dengan kantin atau usaha makanan lain yang serupa memberikan konteks tentang posisi bisnis. Misalnya, apakah menu? Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Dita. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Kegiatan observasi memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan dinamika di lapangan. Observasi berhasil mengidentifikasi aspek-aspek penting seperti keberagaman usaha, kualitas layanan, dan kepuasan pengunjung. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan waktu dan akses data, hasil observasi secara keseluruhan telah memberikan informasi yang relevan dan berguna sebagai dasar evaluasi dan pengembangan di masa mendatang. Dari hasil observasi kami memutuskan menjual ST Jumbo karena ST Jumbo adalah minuman yang sedang tren menjadi minuman favorit di kalangan remaja. Selain enak, ST Jumbo ini dapat ditemukan di mana saja dan dapat menghilangkan dahaga. Selanjutnya ada saran. Agar kegiatan observasi lebih efektif, disarankan untuk memperkuat persiapan, mengatur waktu lebih efisien, dan mempertimbang metode tambahan seperti wawancara untuk data yang lebih mendalam. Pelatihan bagi pengaman juga bisa membantu meningkatkan kualitas dan akurasi observasi di lapangan. Selanjutnya ada analisis risiko. Yang pertama, persaingan yang ketat. Risiko banyak usaha minuman teh serupa yang sudah populer, baik dari brand lokal maupun franchise besar, dan yang menyebabkan persaingan menjadi tinggi. Mitigasi, buat diferensiasi produk, misalnya dengan variasi rasa, ukuran yang lebih besar atau kemasan yang unik. Fokus pada kualitas rasa dan pelayanan yang konsisten. Lakukan promosi untuk unik dan kreatif di media sosial atau secara lokal, seperti memberikan diskon khusus atau penawaran bundling. Yang kedua, ada harga bahan baku. Risikonya, harga bahan baku seperti teh, gula, dan es biasanya berfluktuasi akibat faktor eksternal, misalnya cuaca atau distribusi bahan baku. Mitigasi, cari beberapa pemasok lihat bahan baku agar lebih fleksibel dan bisa memilih harga yang terbaik. Lakukan kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih stabil. Pertimbangan stok bahan baku yang cukup pada saat harga rendah. Yang proyeksi pertumbuhan usaha. Target pasarnya, ST Jumbo dapat menarik berbagai segmen pasar, dari pelajar, mahasiswa, hingga pekerja kantoran yang mencari minuman praktis dan menyegarkan dengan harga terjangkau. Memanfaatkan tren minuman kekinian dan ukuran jumbo. ST ini berpotensi untuk menarik pelanggan di berbagai lokasi strategis seperti kampus, kantor, tempat wisata, dan pusat pembelanjaan. Optimasi pertumbuhan penjualan. Tahun pertama, dengan penjualan stabil di satu lokasi, usaha bisa menjual sekitar 100 sampai 200 gelas per hari. Terutama jika terletak di tempat dengan lalu lintas. Ini akan mencapai sekitar 3.000 sampai 6.000 tahun kedua dan seterusnya. Dengan perkembangan merek dan kualitas pertumbuhan, kita potensi ekspansi ke cabang baru atau waralaba. Penjualan diharapkan naik 20 sampai 30% setiap tahun, terutama jika terdapat penambahan produk baru atau promosi yang menarik. Baiklah, demikianlah laporan hasil observasi dan proposal usaha ST Jumbo yang kami lakukan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kelewatan, kami mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi